Bab 606. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Aku sudah memasukkan Raydon ke penjara. Faker kerja bagus. Pastikan dia aman, dan lihat apakah dia dikirim oleh seseorang. Jangan membunuhnya. Aku mengerti. Grid sangat waspada terhadap Raydon. Itu tidak bisa dihindari, karena dia kehilangan setengah HP-nya dari pukulan Raydon. Ini terlepas dari kenyataan jika Grid mengenakan triple layers. Apakah ada faktor serangan penetrasi untuk HP atau defenseku? Keseimbangan adalah masalah, karena sangat fokus pada kekuatan serangan. Namun, ini adalah pertama kalinya, NPC menunjukkan kekuatan serangan yang luar biasa, sejak Pyaro. Pada awalnya, Grid berpikir lawannya adalah orang gila yang sederhana. Tapi, dia sebenarnya adalah seorang NPC bernama besar. Ada beberapa kekuatan setelah diriku. Jadi, sulit untuk mengatakan siapa yang mengirim pembunuh. Semakin tinggi posisinya, semakin besar bahayanya. Terus terang, itu menakutkan. Dia tidak berpikir akan ada upaya pembunuhan pada upacara pendirian, di mana semua anggota Overgearet berkumpul. Aku harus meningkatkan pertahanan di sekitar Irene dan Lord. Grid waspada dan berbalik ke arah Baron Gai. Semua perwakilan lain pergi, tapi Baron Gai tetap di tempatnya, karena dia ingin melayani kerajaan Overgearet. Hanya satu kerajaan. Dia bahkan berbicara tentang masa depan dengan memamerkan kekuatan perlengkapan pertempuran sihir. Lowell mengirim Whisper ke Grid yang kecewa. Bukankah satu kerajaan itu bagus? Jangan lupa, jika kerajaan Overgearet hanya didirikan hari ini. Bahkan, aku pikir semua perwakilan akan menolak dan pergi. Tanda hubung. Bagaimanapun, kerajaan layar miskin karena tanahnya sunyi, dan mereka bisa mendapatkan sedikit sumber daya dari laut. Namun, mereka memiliki 300.000 tentara terlatih, yang terus-menerus bertarung melawan monster. Jika kita memasok makanan dan peralatan perang, mereka pasti akan tumbuh menjadi sekutu yang kuat. Tanahnya sepi dan sumber dayanya rendah. Kita tidak bisa menyediakan makanan selamanya. Bukankah itu sebuah kerajaan dengan masa depan yang gelap? Tidakkah akan sia-sia, jika kita menginvestasikan banyak waktu dan uang? Tidak, kita bisa menggunakannya untuk membubarkan mata dari 14 kerajaan lainnya. Dan bukankah kita punya Pyaro? Pyaro adalah seseorang yang bisa bercocok tanam di kota Gurun Raidan dan kota Laut Siren. Tidak akan sulit baginya, untuk mengubah tanah tandus kerajaan layar menjadi tanah subur. Kalau dipikir-pikir itu, Grid sangat senang, ketika dia sekali lagi menyadari nilai astronomi Pyaro. Lalu, tiba-tiba dia teringat kenari emas dan kayu white phosphor. Mereka adalah spesies dari benua timur. Tidak bisakah seorang petani legendaris menumbuhkan mereka di benua barat? Akan luar biasa, jika sejumlah kecil pun bisa ditanam. Nilai kenari emas, eliksir, dan kayu white phosphor. Bahan produksi terbaik, sangat mengagumkan. Jika mereka bisa tumbuh, kekuatan nasional dari Overgearet akan dijamin meningkat dengan cepat. Baik. Upacara pendirian terganggu oleh gangguan tiba-tiba dari musuh. Agar tidak membuat orang merasa cemas, Grid menutupi lukanya dengan jubah, dan menyembunyikan tindakannya mengambil potion. Dia tidak tahu, jika tindakan kecil ini mengesankan seseorang. Baron Gai, pergilah ke rajamu dan katakan ini padanya. Kerajaan Overgearet akan memberikan dukungan penuh kepada kerajaan layar. Apakah kamu melihat petani sebelumnya? Pan, apakah kamu mengatakan kamu akan membantu kami, dengan makanan serta perlengkapan pertempuran? Tentu saja, aku akan menyuburkan tanah miskin kerajaan layar. Apakah kamu melihat petani itu sebelumnya? Oh, terima kasih. Aku sangat bersemangat. Aku akan kembali ke raja, dan memberitahunya tentang Raja Grid dan petani. Tidak, aku akan memberitahuku tentang petani Markis. Ya, silahkan. Baron Gai membungkuk dan buru-buru meninggalkan tempatnya. Dia tersenyum di wajahnya, ketika dia bermimpi tentang dibebaskan dari kekaisaran. Para penonton yang menyaksikan adegan itu dari awal hingga akhir, menganggap itu tidak masuk akal. Apakah ini kisah nyata, memperoleh kerajaan bawahan pada hari pertama kerajaan? Apakah itu akan menjadi kerajaan Overgearet? Itu mungkin. Kerajaan apa? Aku milik kerajaan layar dan tidak ada jawaban. Apa gunanya melayani kerajaan yang miskin seperti Overgearet? Benar sekali. Sejujurnya, kerajaan Overgearet terlalu goyah. Lihat saja apa yang terjadi. Ada 1000 knight, tapi mereka tidak bisa menghentikan pembunuh untuk menyerang Grid. Tampaknya, kerajaan Overgearet tidak sebagus kelihatannya di luar. Harem, aku ingin mencoba membunuh Grid sekali. Aku pikir, ketenaran aku akan naik. Mungkin Grid akan sering dibunuh, karena kejadian hari ini. Para penonton tidak menyadari nilai sebenarnya dari Raydon, yang muncul dan ditekan dalam sekejap. Para penonton mulai mempertanyakan kekuatan Overgearet. Paus Damian dan 15 tetua gereja Rebecca telah datang, untuk merayakan berdirinya kerajaan Overgearet. Tanda hubung. Beberapa orang besar muncul pada upacara pendirian, menyebabkan kehebohan hanya dengan kehadiran mereka. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Semua orang tahu, jika Damian menyembah Grid. Tapi, bukankah 15 tetua itu dikenal keras? Tidak terpikirkan, jika mereka akan muncul pada upacara pendirian kerajaan Overgearet.
Dikatakan, jika para tetua bahkan tidak pergi menemui Kaisar Kekaisaran Sahara. Benar, biasanya, para raja harus pergi langsung ke Vatikan untuk bertemu dengan para tetua. Mengapa para tetua muncul di upacara pendirian kerajaan Overgearet? Itu juga semua Nis, 15 orang. Damian harus memerintahkan mereka untuk mengikuti sebagai paus. Ah benar itu kemungkinan. Damian terlalu serius menggunakan otoritas paus untuk Grid. Sepertinya, dia akan segera dimakzulkan. Tidak ada masalah dengan kata-kata penonton. Itu penilaian yang masuk akal dan akurat. Tapi, masuk akal tidak berlaku untuk Grid. Suatu kehormatan bertemu denganmu, Brother Grid. Aku tidak ragu jika Brother Grid, yang selalu mengusahakan perdamaian di dunia, akan membangun kerajaan yang didasarkan pada perdamaian. Kami, ke-15 tetua, menginginkan persahabatan, antara gereja Rebecca dan kerajaan Overgearet berlangsung lama. Tanda hubung. Sword Saint Kraugel telah datang untuk merayakan berdirinya kerajaan Overgearet. Grid selamat. Aku percaya, kamu akan mengumpulkan kejayaan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Bahkan Hao dan Alexander. Aku muak terkejut. 4 tahun setelah Satisfi dibuka, kerajaan pertama yang diciptakan oleh seorang player mengumumkan kelahirannya ke dunia, dengan cara yang brilian. Reputasi King Overgearet, Grid menyebar. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Bolehkah aku bertanya, apa yang akan terjadi dengan kerajaan Overgearet di masa depan? Buni-Buni dulunya adalah game BJ terbaik di dunia. Kebohongan Grid yang tidak disengaja, membuatnya menjadi seorang anak gembala. Dan sejak itu, popularitasnya menurun. Sekarang, dia mendapat wawancara eksklusif dengan Raja Grid. Ini adalah kesempatan bagi Grid untuk membalas Buni-Buni. Hati nurani Grid tertusuk, karena dia hampir menghancurkan kehidupan seseorang. Kerajaan Overgearet akan berkembang berdasarkan konsensus di antara para player. Kami akan segera mengidentifikasi apa yang diinginkan para player dan memfokuskan upaya kami untuk menyelesaikan masalah mereka. Memang, kerajaan dengan player sebagai raja akan memiliki keuntungan bagi player. Itu benar. Aku berharap banyak player akan pindah ke kerajaan Overgearet. Untuk imigran, pajak akan mendapat potongan 50% di bulan pertama. Petik 2. Buni-Buni mengira itu adalah wawancara untuknya, tapi akhirnya menjadi publisitas bagi kerajaan Overgearet. Buni-Buni ingin mengutuk, tapi dia bisa melihat jumlah penonton melonjak. Grid memulai semua jenis promosi. Selain itu, kerajaan Overgearet bertujuan untuk tumbuh bersama dengan para player dan pasukan militer kami. Aku akan terus memberi player kesempatan untuk menaklukkan monster dengan tentara Overgearet. Dalam sebulan, aku akan memilih anggota untuk Overgearet Guild melalui sebuah serangkaian tes reguler. Silakan hubungi Lawel. Petik 2. Oh, Buni-Buni, mengapa kamu tidak bergabung dengan guild kami juga? Kemudian, kamu bisa memberikan setiap gerakan Overgearet ke penonton. Petik 2. Bisakah aku mendaftar sekarang? Sekali promosi. Tidak, begitu wawancara berakhir. Yap, pelan-pelan promosinya. Tidak, tolong usahakan dalam wawancara. Hehe. Seorang penyusup telah muncul di Dungeon, Bewa Redok. Hah? Dark terkejut. Pegunungan Dravian. Alasan tempat ini menjadi basis untuk Blood Carnival adalah, karena dulu merupakan sarang naga cahaya Nefartan. Artinya, manusia jarang datang ke sini. Sisa-sisa naga cahaya menanamkan rasa takut pada monster, dan player tidak berkunjung ke sini, karena tidak ada perburuan. Namun ada penyusup. Itu juga Dungeon, Bewa Redok, yang terletak jauh di dalam rumah Blood Carnival. Itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan seseorang dengan mudah. Bahkan, jika mereka melihatnya. Seorang adventurer peringkat tinggi. Di masa lalu, adventurer peringkat 1 Skung menjadi terkenal dengan menemukan lokasi kuil utama Gereja Yatan. Tapi, Dark punya pertanyaan. Kenapa dia repot-repot menemukan tempat ini? Bewa Redok adalah Dungeon yang dibuat oleh Dark untuk melindungi sesuatu yang spesifik. Tidak ada keuntungan besar bagi seorang adventurer untuk menemukan dan menyerang tempat ini. Yah, terserahlah. Bewa Redok adalah Dungeon berperingkat unik. Itu jelas, jika penyusup akan jatuh ke dalam perangkap atau dibunuh oleh monster. Aku tidak menempatkan monster atau jebakan di zona 1, untuk menyingkirkan kewaspadaan penyusup. Tapi, zona 2 adalah neraka. Dark percaya, jika penyusup akan runtuh di zona 2. Dark tersenyum dan tenggelam dalam produksi Dungeon lagi. Berapa lama waktu berlalu? Zona 1 dari penjara, Bewa Redok, sepenuhnya hancur. Penyusup telah melarikan diri. Apa? Dark yang bingung berhenti bekerja dan bergegas ke zona itu. Kemudian pikirannya menjadi kosong, ketika dia menyaksikan seluruh area yang hancur. Ini, apa yang sedang terjadi? Zona 1 hanyalah ruang kosong. Sama sekali tidak ada apapun di zona 1, yang diinginkan oleh si penyusup. Lalu, mengapa itu dihancurkan? Lantai, dinding, dan langit-langit semuanya hancur. Dark tidak bisa memahami niat si penyusup. Mengapa itu dihancurkan? Dia tidak akan begitu marah, jika si penyusup punya alasan untuk menghancurkannya.
Itu adalah tanggung jawabnya untuk mengabaikan pertahanan. Apa yang bisa diperoleh dari sini? Setelah pengganggu tak dikenal meninggalkan Dungeon, Bewa Redok. Jeritan kemarahan menggema melalui gua yang gelap. Untung anjing. Minerals detektor minor tidak tahu, mengapa nama binatang diletakkan sebelum kata, untung. Dia menggunakannya, karena itu adalah sesuatu yang sering dikatakan grit. Tidak ada monster di Dungeon dengan mineral. Itu terlalu mudah. Lululala. Minor bersenandung riang, karena dia penuh harapan. Dia yakin, jika dia akan diakui dan dihargai, setelah membawa mineral baru itu kembali ke grid. Aku akan menjadi duke suatu hari, dan kemudian menjadi raja. Minor ingin menjadi grid kedua. Dia tidak menyadarinya, tapi dia mengagumi grid. Bab 607. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Semua peran memiliki tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab yang tidak penting. Tanggung jawab seorang raja untuk mengendalikan suatu kerajaan agak serius. Opa, kamu baik-baik saja. Sebelum masuk ke Satisfi, Sehi sarapan bersama keluarganya. Apa? Yongwo mengangkat kepalanya, dari tempat ia makan belut untuk sarapan. Sehi menatapnya dengan cemas. Aku melihat dari berita jika kamu sangat sibuk sebagai raja. Kamu perlu memperhatikan bidang-bidang seperti politik, ekonomi, diplomasi, pendidikan, seni, Para ahli khawatir, jika kesehatan fisik rata-rata orang. Sehi menaruh sepotong belut di atas nasi, saat dia berbicara. Orang tua mereka khawatir. Yongwo, kamu tidak boleh melewatkan makan, bahkan jika kamu sibuk. Tidur nyenyak dan makan banyak brokoli. Bagaimana tidak melelahkan, setelah bertanggung jawab atas ratusan ribu nyawa. Tapi jangan lupa, jika kamu adalah anggota keluarga seseorang yang berharga, dan kamu harus berhati-hati dengan kesehatanmu. Kamu tidak perlu khawatir. Yongwo makan sesendok besar nasi, belut, dan brokoli dan tertawa. Semua tugas yang sibuk dan rumit sedang dilakukan oleh Lawel. Putra berharga orang tuaku tidak mengalami kesulitan. Hahaha. Petik 2. Jika Lawel tinggal dekat, mereka akan memberinya obat. Orang tua Yongwo merasa berterima kasih kepada Lawel, sedangkan Sehi khawatir karena alasan yang berbeda. Orang berdarah dingin itu menyalahgunakan orang-orang lagi. Tidak ada keraguan, jika Lawel menderita atas nama saudaranya dan dia tidak meragukan kemampuannya. Tapi Sehi berpikir, ada masalah dengan sikap Lawel terhadap penduduk. Aku akan melindungi warga atas nama Saintes. Tentu saja, selama dia tidak menahan kakaknya. Rebecca Temple, 1. Kuil megah yang dibangun tepat di samping Reinhardt Palace memberikan pemandangan yang indah, ketika matahari pagi terbit. Patung batu Dewi Rebecca di tengah kuil tampak tersenyum lebih intens, ketika marmer di tanah menjadi gelombang perak. Dewi Rebecca. Seorang pria muda membungkuk di depan patung. Mata biru bisa dilihat melalui rambut perak. Ketika aku bangun, ada 203 helai rambut di bantalku. Butuh waktu 7 menit untuk menghitung. Apakah ini benar-benar rambut rontok? Itu tidak dapat dipulihkan, dengan kekuatan Dewi yang baik hati. Akankah luka ini bertahan selamanya? 1 bulan setelah kerajaan itu didirikan. Kerajaan Overgearet berkembang tanpa banyak kesulitan. Menggunakan kekuatan pasukan Overgearet dan Duke Steim yang ada, wilayah Eternal dipertahankan dan diserap sepenuhnya. Juga, menerima orang-orang Eternal dalam proses. Selain itu, urusan dalam negeri Reinhardt dan Raiden terus berkembang. Banyak fasilitas dibangun dan sebagai hasilnya, player imigran mulai muncul. Kerajaan Siren secara politis dimasukkan ke dalam kerajaan Overgearet, dan membentuk hubungan dengan kerajaan layar. Ini semua pekerjaan Lawel. Setelah mengalami banyak kelelahan dan penderitaan mental selama kerja keras ini, Lawel merasa rambutnya lebih tipis dari sebelumnya. Aku ingin tahu, apakah aku bisa memohon pada Nona Ruby seperti aku sekarang, seorang malaikat yang kehilangan sayapnya. Lawel masih memiliki banyak rambut, tapi itu masalah. Tampaknya, sangat mungkin dia benar-benar kehilangan rambut. Ah, sekarang hatiku seperti lautan badai. Aku butuh cahaya penuntun. Apa yang kamu lakukan setiap pagi? Petik 2 tanda seru petik 2. Lawel berdiri dari tempat dia berdoa di depan patung itu. Dia melihat ke belakang dan melihat Grid. Grid memakai mahkotanya yang baru dibuat, dan menunjukkan keanggunan seorang raja. Kamu di sini, rajaku. Sudah aku bilang, jangan bicara seperti itu, ketika tidak ada NPC di sekitar. Apa, kamu, kenapa matamu mati seperti itu? Haruskah aku memberitahumu dengan jujur? Katakan padaku. Hari ini terlalu sulit. Aku mengerti. Tolong bantu aku. Apa? Grid kaget. Dia tidak pernah membayangkan, jika Lawel akan meminta bantuannya. Orang ini biasanya menolak bantuan. Beban padanya pasti terlalu besar sekarang. Grid yang menyedihkan meletakkan tangan di bahu Lawel. Katakan saja, aku tidak akan menghindari peranku. Jika demikian, buat kues. Petik 2. Penciptaan kues adalah hak istimewa para bangsawan dan raja. Para bangsawan dan raja bisa membuat kues sesuai kebutuhan, dan mengumumkannya kepada para player. Pemanfaatannya tidak terbatas.
Ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para bangsawan dan raja, seperti kues Grid Magician Asyur untuk buku langkap Akma, atau dapat digunakan murni untuk pertumbuhan para player dan NPC. Apakah itu sulit? Tidak, itu sangat sederhana. Jadi, Grid kecewa. Hanya ini. Kerja sederhana untuk bos, adalah yang terbaik. Petik 2. Dimengerti. Sejujurnya, terlalu banyak bagimu untuk melakukan ini setiap hari. Lowell adalah pekerja kelas atas. Dia tidak cocok untuk persalinan sederhana. Grid diterima dengan sukarela. Oke, serahkan urusan kues hari ini kepadaku. Kamu harus mempertimbangkan level para player dan NPC saat membuat kues. Status finansial kita juga, kita sangat miskin. Oke, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jangan berbagi pekerjaan dengan Jude. Maka, kerajaan akan hancur. Aku mengerti. Meminjam tangan Jude. Grid membuat suara marah. Setelah memberikan salam paginya kepada Ratu Irene dan Pangeran Lord, dia langsung menuju ke kantor. Quest Creation. Anda dapat menghasilkan quest menggunakan otoritas Raja Overgearet. Peringkat nasional kerajaan adalah F. Jumlah total quest yang tersedia per hari adalah 8.000. 3.940 per 8.000. Pagi ini belum hampir setengah dari mereka telah dibuat. Itu berarti, jika anggota Overgearet yang tersebar di seluruh melakukan yang terbaik. Aku harus melakukan bagianku. Grid mengamati dengan cermat jendela sistem. Seorang raja tidak tergantung pada wilayah. Anda dapat mengumumkan kues di seluruh kerajaan. Seorang raja tidak tergantung pada status keuangan. Anda dapat membuat kues tingkat tinggi, tanpa batasan. Namun, harap berhati-hati untuk berutang. Hemat uang sekarang. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Akan lebih baik untuk membuat kues peringkat F, E yang menghabiskan sekitar 10-20 gold. Sebagian besar player di kerajaan Overgearet adalah level rendah. Tapi, ini tidak akan memuaskan player level menengah ke atas. Jadi, aku harus mencampur dalam jumlah yang memadai dari kues kelas DA. 10 gold adalah 12.000 won dalam bentuk tunai. Itu berarti, akan memakan biaya 2 mangkuk jajangmyeon untuk membuat kues tingkat F terendah. Dia membutuhkan 100 gold untuk menghasilkan kues kelas C. Namun, kerajaan Overgearet menciptakan 8.000 kues sehari. Apakah ini layak secara finansial? Tentu saja itu mungkin. Jika seorang player menyelesaikan kues yang dihasilkan oleh sebuah kerajaan, kerajaan itu juga dihargai. Ada pengembalian uang sebesar 50% untuk gold yang dihabiskan untuk pembuatan kues, dan hadiah tambahan diperoleh sesuai dengan hadiah kues. Selain itu, item yang diperoleh oleh player dan NPC sebagai hadiah kues akan dikembalikan sebagai pajak. Itu adalah siklus yang bagus. NPC kues juga akan memiliki level mereka meningkat dari kues yang diselesaikan. Buat kues D-Class. Silakan masukkan detailnya. Isi dari kues harus layak. Wajar jika isi kues harus berkontribusi pada pengembangan kerajaan. Grid ingat dasar-dasar dan memikirkan tentang pencuri yang muncul di dekat Reinhardt baru-baru ini. Sisa-sisa kekuatan bangsawan. Ayo melawan mereka. Target yang ditentukan lebih dari level 200. Menurut laporan dari pengintai, mereka terdiri dari prajurit dan knight biasa. Itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai quest D-Class. B. Benarkah? Kalau begitu, mari kita buat C-Class. Target yang ditentukan lebih dari level 200. Menurut laporan dari pengintai, mereka terdiri dari prajurit dan knight biasa. Mereka terlalu kuat untuk diklasifikasikan sebagai quest C-Class. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Nyaris tidak berhasil. Lega rasanya, bisa diklasifikasikan sebagai quest C-Class. Itu akan menjadi kerugian karena quest B-Class mengkonsumsi 300 gold untuk dibuat. Ini bagus sejak awal. Grid tersenyum, ketika dia mengkonfirmasi penciptaan quest. Menghilangkan pencuri dekat Reinhardt, akan diumumkan di alun-alun. Menghilangkan pencuri dekat Reinhardt. Kesulitan, C. Overgearet King, Grid telah memerintahkan orang-orang pemberani dari Overgearet untuk menuju ke kaki bukit di utara, dan mengalahkan para pencuri. Keamanan Reinhardt ada di tanganmu. Quest Clear Reward. 500 gold. 3 juta XP. Item set Valen Knight. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hadiah untuk quest C-Class terlalu baik. Grid bingung sebelum tertawa. Apakah itu karena raja yang melakukan quest? Ini adalah martabat raja. Baik, mari kita lakukan. Quest Creation. Quest Creation. Quest Creation. Petik 2. Grid terus melakukan quest. Pada hari ini, Reinhardt jatuh dalam kebingungan besar. Apa ini? Alun-alun pusat Reinhardt. Para player yang mencoba menerima quest sebelum pergi ke tempat berburu meragukan mata mereka. Itu karena, isi dari quest yang diumumkan tidak biasa. Apakah peringkat quest ini benar? Apakah itu bug? Kesulitan quest diumumkan jauh lebih tinggi dari quest umum. Quest kelas F, E cocok untuk player di bawah level 50. Quest kelas D untuk player di bawah level 100, quest kelas C untuk player di bawah level 150 dan quest kelas B untuk player di bawah level 250.
Tentu saja, ada perbedaan individu tergantung pada kelas player dan item mereka. Namun, isi dari kues yang diumumkan hari ini menggelikan. Kues kelas D hampir sama dengan kues kelas C, sedangkan kues kelas C hampir sama dengan kues kelas B. Ini, metode penyiksaan baru. Apakah dia mencoba membesarkan kita dengan cara Spartan? Lihat, sudah aku bilang, hanya ada orang-orang gila di Overgearet Guild, dan kita harus berhati-hati pindah ke kerajaan Overgearet. Kita seharusnya tidak tertipu oleh manfaat pajak. Para player bergetar. Mereka mempertanyakan kues yang dibuat dan melihat sekeliling. Tidak apa-apa, jika kita melakukan kues dengan peringkat lebih rendah dari biasanya. Tapi, kompensasinya. Kesulitannya hampir B kelas, tapi diklasifikasikan sebagai C kelas. Dan hadiah kues adalah tingkat tertinggi dari kompensasi C kelas. Oh, kerajaan Overgearet menyebalkan. Tidak, tenang kawan. Di tengah serbuan keluhan dan kutukan, satu player melangkah maju. ID-nya adalah Kok. Dia adalah player besar di antara para pemula generasi kedua. Beberapa tahun yang lalu, dia merasa terhormat dengan pengalaman saat yang dilemparkan oleh Piaro di Patrian. Tentu saja, hanya sebagian kecil dari ini yang diketahui. Kerajaan Overgearet tidak akan membuat kues ini tanpa berpikir. Kita harus memahami apa yang dipikirkan Godgrid. Apa yang Godgrid omong kosong. Dia kotor. Rumor jika Kok adalah penggemar Grid adalah nyata. Suara-suara itu kecil, seolah-olah mereka berbisik. Tak satu pun dari player berbicara cukup keras untuk didengar Kok. Level rata-rata player yang pindah ke kerajaan Overgearet adalah pada pertengahan tahun 100-an. Sementara itu, Kok berada di level 230. Mereka tidak bisa secara acak mengacaukannya. Kok mengungkapkan pikirannya. Kues dari kerajaan memiliki fitur khusus. Kita dapat menerima dukungan dari para prajurit. Paham, Godgrid membuat tingkat kesulitan yang tinggi, karena dia ingin kita bekerja sama dengan tentara untuk menyelesaikan kues. Kenapa menurutmu begitu? Sudah jelas. Kita akan tumbuh lebih tinggi dengan menantang kues yang sulit. Ini juga akan meningkatkan level prajurit dan mencapai pertumbuhan militer. Pikirkan tentang itu. Ini bukan kerugian bagi kita. Kita bisa mendapatkan hadiah kues yang lebih tinggi dari biasanya, dan juga kesempatan untuk membangun dukungan dengan para prajurit. Bukankah penafsiran ini terlalu bagus? Bukankah jumlah prajurit yang dapat ditugaskan per kues terbatas? Misalnya, kues C kelas hanya dapat menerima bantuan dari 2 prajurit. Kamu ingin menghapus sisa-sisa para bangsawan dengan 2 prajurit. Apakah ini masuk akal? Itu benar. Kues kelas E, D hanya dapat menerima dukungan dari 1 prajurit. Bagaimana kita bisa menghapus 10 di Rewolf seperti itu? Tidakkah kita hanya menjadi makanan anjing? Tidak ada cara untuk menyangkal keluhan para player. Pandangan mereka dingin dan realistis. Kok juga simpatik. Tapi, harga dirinya terlalu kuat untuk mengubah posisinya, setelah mendukung Grid. Ini adalah ego dari calon generasi kedua. Kotoran. Pada akhirnya, aku percaya pada Godgrid. Kok memejamkan matanya rat-rat, sebelum menerima satu-satunya tugas B kelas. Isi dari One Horn Griffin adalah untuk memburu mereka berlima. Tidak mungkin bagi level 230 Kok untuk berburu satu Griffin bertanduk, yang memiliki level minimum 300. Namun, aku percaya pada Godgrid. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Kok merasa setengah putus asa, ketika dia berbalik ke barak. Dia memilih 5 tentara dan pergi ke sarang Griffin. Para player mengawasinya. Mereka mengikuti Kok untuk menertawakan, bagaimana Kok yang sombong akan menderita sendirian. Kok akan segera menangis, karena penghinaan yang akan dideritanya. Bab 608. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Blonde, di mana tentara berambut pirang itu? Sebelum menuju ke sarang Griffin, Kok mengunjungi barak, untuk menemukan prajurit pertapa. Siapa prajurit pertapa itu? Itu adalah prajurit yang mengawal Grid selama 100.000 melawan satu pertempuran di Bairan, dan yang mengalahkan NPC yang mulia selama upacara pendirian kerajaan Overgearet. Sebagian besar player sadar jika dia adalah seorang master hebat yang menyamar sebagai seorang prajurit biasa. Dia sudah muncul di siaran beberapa kali. Tentu saja, hanya beberapa anggota Overgearet yang tahu, jika identitas aslinya adalah Asmopel. Aku butuh bantuannya. Kok tahu, jika sebagian besar prajurit Overgearet adalah talenta hebat. Secara khusus, tentara Overgearet ditempatkan di Reinhardt. Sebagian besar dari mereka telah menyelesaikan kemajuan kedua mereka, dan peralatan mereka sering membuat mereka keliru sebagai knight. Namun, Kok harus menghadapi Griffin bertanduk satu. Dia menginginkan lebih banyak bantuan daripada prajurit biasa. Tapi, Kok tidak bisa menemukan prajurit pirang di barak. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Seorang tentara setengah baya mendekati Kok. Mata yang terlihat melalui helm hitam itu lembut dan ramah. Dia memperhatikan, jika Kok bertindak atas nama raja, sebuah kues yang dilakukan oleh Grid. Prajurit kami akan melakukan apapun yang kamu butuhkan. Kami bersedia membantu. Itu, apakah kamu tahu, di mana prajurit pirang yang menggunakan tombak itu? Seorang prajurit pirang menggunakan tombak. Tentara setengah baya itu memiringkan kepalanya.
Semua prajurit Overgearet menggunakan tombak dengan cukup baik. Mereka semua mempelajari Spearsmanship Raiden, karena mereka dilatih oleh Piaro dan Asmopel. Berbicara tentang Raiden Spearsmanship, itu berasal dari Kekaisaran Sahara. Dihilangkan. Tentara dengan rambut emas tidak umum, tapi ada beberapa dari mereka. Petik 1. Prajurit setengah baya memindai barak dan menunjuk ke satu prajurit. Itu adalah seorang prajurit muda dengan rambut pirang. Rio jago menombak. Rio. Nama prajurit pertapa itu adalah Rio. Kok dengan senang hati meminta. Aku ingin menerima dukungan dari para prajurit, termasuk Rio, untuk memburu satu-satunya Griffin bertanduk. Baik. Anda telah menerima dukungan dari 5 orang dari Reinhardt. Beberapa hadiah kues akan dibagikan kepada mereka. Jika seorang prajurit meninggal selama kues, Anda harus mengganti biaya kerajaan, untuk biaya membesarkan tentara dan nilai barang yang dikenakan prajurit itu. Cook. Ini masalahnya. Itu adalah alasan, mengapa sebagian besar player tidak menerima dukungan dari tentara selama kues kerajaan. Hadiah kues harus didistribusikan dan sistem kompensasi sangat memberatkan. Tapi dari sudut pandang nasional, sistem kompensasi ini masuk akal. Bagaimana jika tidak ada sistem kompensasi? Beberapa player jahat dapat melakukan tindakan buruk, seperti membunuh tentara, untuk mencuri barang-barang dari tentara. Tapi, apa itu Griffin bertanduk? Aku tahu tentang Griffin, tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang Griffin bertanduk. Kok tersentak, ketika dia meninggalkan barak dengan 5 tentara. Griffin bertanduk. Dia tidak menyadari, jika tentara Reinhardt tidak akan tahu tentang spesies peringkat teratas di dekat Reinhardt. Apakah ini benar? Ada berbagai orang di setiap organisasi. Tentara Overgearet mungkin sangat bagus, tapi tidak semua prajurit di pasukan itu bagus. Jika ada orang yang terhormat, akan ada juga orang yang tertinggal. Satu Griffin bertanduk 3 kali lebih kuat dari Griffin biasa. Mereka adalah monster level 300. Kok membenarkan rincian prajurit yang menjadi anggota partinya. Rio. Level 205. Pekerjaan, Tentara Kerajaan Overgearet. Gasu. Leve, 206. Pekerjaan, Tentara Kerajaan Overgearet. Kelima prajurit itu memiliki level pada awal 200-an. Bahkan, prajurit pertapa Rio. Kenapa seperti ini? T tidak memberi tahuku. Petik 1. Teguk. Sebelum meninggalkan gerbang. Kok menelan ludah dan bertanya pada Rio. Apakah kamu yang melawan perwakilan di upacara pendirian? Hah, itu bukan aku. Petik 2. Kok tidak ragu. Dia akan menyerah, setelah mendengar jawaban Rio. Tapi, apa, mengapa ada begitu banyak pemirsa? Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Dia terlambat melihat sekeliling Rio, dan tidak bisa menyerah kues. Ratusan player mengawasinya. Mereka menonton untuk melihat, bagaimana Kok akan memuji Grid sekarang. Sialan. Kok telah mengagumi Grid sejak kompetisi nasional 1. Sama seperti Grid disebut God, tujuan Kok adalah untuk disebut dewa juga. Di masa lalu, Kok adalah penggemar berat Grid, dan dia masih menghargai tanda tangan yang ia terima, ketika dia bertemu Grid di Patrian. Aku tidak bisa memalukan God Grid. Seorang penggemar harus melindungi idolanya. Kok memutuskan untuk pergi. Dia akan terus maju dengan kues. Sebanyak 5 Griffin bertanduk perlu dikalahkan. Jika aku menggunakan tentara untuk menarik perhatian, aku bisa membunuh satu persatu. Dia adalah puncak pemula generasi kedua. Dia tidak ragu, jika dia sama berbakatnya dengan Lowell, yang dipuji sebagai player surgawi terbaik. Aku tidak bisa takut pada monster. Kuok. Wajah Kok dipenuhi tekad, saat dia mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, 5 prajurit yang mengikutinya menguap. Mereka mengunjungi kota-kota vampir, segera setelah upacara pendiriannya selesai. Kemudian, mengabdikan diri mereka untuk kegiatan keamanan tanpa istirahat, selama sebulan terakhir. Para prajurit menderita banyak kesulitan, karena kerajaan Overgearet masih kekurangan tenaga kerja. Berkat ini, para prajurit memperoleh berbagai skill dan statistik. Sarang Griffin. Itu adalah tempat berburu yang terletak di selatan Reinhardt. Level 250 Griffin menghuni tempat ini dan kadang-kadang bos lapangan, satu Griffin bertanduk akan muncul. Mereka begitu kuat, sehingga jika populasinya tidak terus berkurang, mereka akan menyerang habitat monster lain, dan menghancurkan ekosistem. Apakah ada masalah, jika monster memburu monster? Tentu itu masalah. Nilai wilayah di Satisfy ditentukan oleh jumlah tempat berburu. Dalam kasus Reinhardt, perlu untuk menciptakan lingkungan, di mana player dari berbagai tingkatan dapat menikmati berburu. Satu spesies individu tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan. Pemirsa yang terhormat, bagaimana kabarmu? Aku Buni-Buni, yang bertanggung jawab atas Overgearet Kingdom Today. Saat ini, aku berada di sarang Griffin. Mengapa kamu pikir aku ada di sini? Jangan bertanya. Apakah kamu tahu jika peringkat Overgearet Kingdom Today telah jatuh baru-baru ini? Niat aslinya hilang. Iya, itu untuk meliput kues rookie generasi kedua, Kok. Wow, orang besar telah muncul. Minuman bersoda. Bukankah dia pemakan mayat?
Ketika dia makan mayat monster, ada kesempatan langka untuk mendapatkan skill baru atau untuk meningkatkan status tertentu. Sebuah penipuan. Tingkat keahliannya berbeda dari yang lain. Aku mendengar, dia memiliki banyak skill. Tapi, kualitasnya tidak bagus. Tapi, dia disebut pemula generasi kedua terkuat, karena dia bisa menggabungkan mereka secara efisien. Mungkin sebagian besar pemirsa berpikir, jika Kok dapat dengan mudah berburu Griffin. Tapi, itu tidak akan mudah. Mengapa? Kok tidak berburu Griffin normal, tapi Griffin bertanduk. Dia perlu berburu 5 dari mereka. Apa itu? Spesies yang tidak biasa, hanya hidup di dekat Reinhardt. Mereka keras seperti gargoyle, tapi bisa menembakkan sinar dari tanduk mereka. Betapa menakutkan. Ini adalah bos level menengah dan tidak bisa dikalahkan oleh level atau item saja. Dengan siapa Kok berada di party? 5 prajurit. Berburu Griffin bertanduk hanya dengan 5 tentara. Mereka yang tahu kekuatan satu Griffin bertanduk, mengira Kok gila. Satu-satunya Griffin bertanduk sangat kuat. Sementara itu, Kok memasuki sarang Griffin. Aku harus membuktikannya. God-Grid memiliki makna tersembunyi di balik memberi kami kues yang sulit. Petik 1. Kokas terbakar dengan motivasi. Di sisi lain, kelima prajurit itu bertindak bebas. Satu Griffin bertanduk, berarti mereka bisa terbang. Benar sekali. Berburu mereka akan menyenangkan. Hahaha. Petik 2. Relaksasi para prajurit merangsang kecemasan Kok. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Dan tampaknya, mereka tidak menyadari bahaya dari satu Griffin bertanduk. Sulit bagi Kok untuk mempercayai mereka. Tidak apa-apa, aku harus tetap fokus. Reputasi Kok tinggi. Kemungkinan, para prajurit akan mengikuti perintah apapun yang ia berikan. Aku telah mengalami banyak party raid. Aku akan bisa memimpin mereka dengan baik. Aku akan menjadi dewa. Kok hanya mengakui 2 orang di dunia. Itu Grid dan dirinya sendiri. Ayo pergi. Kok berteriak percaya diri, dan bergerak bersama para prajurit. Tujuan akhir adalah Griffin bertanduk. Mereka berada jauh di dalam sarang Griffin, jadi itu wajar untuk diserang oleh Griffin di jalan. Kiek. Griffin bisa terbang, memiliki paruh yang tajam, dan kaki belakang yang kuat seperti banteng. Kok tidak menyusut kembali. Dia bisa berburu Griffin sendirian. Tari pedang Grid. Kill. Sharp Stab telah digunakan. Crit Hit. Tari pedang Grid. Wave. Cut Rotation telah digunakan. Tarian pedang Grid. Linked Kill. Continuous Stab telah digunakan. Kok terus bergerak maju saat Griffin runtuh. Para penonton merasa kagum, sementara para prajurit bersorak dan bertepuk tangan. Akhirnya. Kok dan para prajurit tiba di habitat satu Griffin bertanduk. Satu Griffin bertanduk sekitar 1,5 kali lebih kecil dari Griffin biasa. Tapi, sayapnya lebih besar dan setiap bulu tampak setajam dan sekeras pisau. Kiak. Mengepak. Satu bertanduk Griffin menemukan pengganggu dan terbang keluar. Energi biru dipancarkan dari tanduk di dahi. Mengintip. Kok. Itu jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Kok tidak bisa mengatasi dengan baik energi dari tanduk, dan itu menembus dadanya. Anda telah menderita kerusakan parah. Anda tidak bisa mendapatkan kembali kondisi mentalmu. Skill pasif, 100 tahun Golem Spatiens, telah diaktifkan dan durasi stun berkurang setengahnya. Sial. 2 detik. Kok tidak bisa mengangkat jari dan jatuh dalam keputusasaan. Itu karena, energi biru sekali lagi bersinar di sekitar tanduk Griffin di langit. Aku akan mati dari serangan berikutnya. Kemudian, suara seorang prajurit terdengar di telinga Kok. Keluarkan tombak. Mari kita tunjukkan keterampilan melempar, yang telah kita kembangkan melawan kelelawar di kota-kota vampir. Kung. Kukung. Kelima prajurit itu mengambil pasak besar dan menempatkannya di tanah. Ini. Kok dan pemirsa kagum, ketika mereka melihat rantai dan tombak melekat di ujung pasak. Harpun Dragon. Item yang digunakan Grid selama serangan Drake di kompetisi nasional kedua, membuat penampilan yang mengejutkan. Bab 609. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kiek. Salah satu prajurit melemparkan tombak dan menusuk Griffin. Dragon Harpoon mematikan untuk monster tipe terbang dan monster besar. Mustahil bagi satu Griffin bertanduk untuk menghindari kelima Dragon Harpoon. Sekarang. Kelima prajurit itu menarik rantai yang melekat pada tombak, yang tertanam di Griffin. Kemudian. Kuwong. Griffin yang bertanduk itu jatuh ke tanah. Wow. Griffin yang bertanduk dinetralkan seketika. Ini juga oleh tentara. Kok membeku seperti patung batu, meskipun sudah pulih dari kondisi stun. Para prajurit mendesaknya. Apa? Ayo, pemukulan kolektif. Pemukulan kolektif. Para prajurit Overgearet adalah bawahan Grid, dan berbicara bahasa gaul Korea. Kok menangkap makna, ketika dia melihat situasi dan menyerang tanduk Griffin. Kiek. Griffin berusaha melawan, tapi para prajurit terlatih dengan baik.
Para prajurit terus menarik rantai untuk meningkatkan waktu pengikatan tombak, sambil melemparkan tombak baru juga. Berkat ini, Kok dapat berburu satu Griffin bertanduk dengan cara yang relatif mudah. Semua jenis mana dan skill mengalir ke satu Griffin bertanduk. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Bulu Griffin bertanduk satu telah diperoleh. Paruh Griffin bertanduk satu telah diperoleh. Buku mantra, Caterwin, telah diperoleh. Reinhardt Soldier Rio telah naik level. Reinhardt Soldier Gasu telah naik level. Luar biasa. Dia berpikir jika dia bisa menyelesaikan quest ini, jika dia bertindak dengan baik. Tapi, dia tidak berharap itu mudah. Pada saat ini, Kok yakin. Semuanya adalah pengaturan God Grid. Alasan mengapa Grid melakukan quest yang sulit adalah, untuk menggunakan tentara untuk membantu mereka tumbuh. Memang, Grid hebat. Kemudian, para prajurit mendekati Kok yang senang dan mengulurkan tangan mereka. Bagikan rampasan. Kami bertarung bersama, sehingga imbalannya secara alami harus dibagi. Ya, tidak, aku akan membagikannya nanti, ketika aku menerima hadiah quest. Hei, teman ini, hadiah misi adalah gaji dari kerajaan. Bagian dari monster berburu, dihitung secara terpisah. King Grid selalu mengatakan ini. Jaga mangkuk nasimu sendiri. Petik 2. Pada hari ini, kerajaan Overgearet menjadi masalah di situs komunitas masing-masing negara. Sudah lama sejak upacara pendirian. Sangat mudah untuk naik bas prajurit, jika kamu adalah warga negara Overgearet. Aku ingin pindah ke kerajaan Overgearet. Tapi, para prajurit itu mahal. Meski begitu, hasilnya bermanfaat. Bukankah ini pesawat, bukan bas? Berkat tekad Kok dan efek publisitas dari Overgearet Kingdom Today, populasi player di Overgearet Kingdom mulai meningkat dengan cepat. Itu lebih dari 50.000. Hanya ada 1.000 tentara yang ditempatkan di Reinhardt. Mereka sendiri tidak dapat mendukung quest setiap player. Tolong sesuaikan kesulitan dari quest mulai sekarang. Ya, Yang Mulia. Hasilnya bagus. Para player melampaui 50.000 dan jumlah orang hampir 800.000. Kamu harus lebih berhati-hati. Posisimu sangat berbeda dari yang lama. Jangan lupa, jika tindakanmu akan secara langsung mempengaruhi kehidupan ratusan ribu orang. Maafkan aku. Sekarang, populasinya telah meningkat, bukankah pajak juga akan meningkat? Masih belum ada untungnya. Seperti yang kamu tahu, biaya investasi untuk mengembangkan kerajaan sangat besar. Jika bukan karena dukungan dana Dukesteim, kerajaan akan mengalami defisit sekarang. Saat ini, kerajaan Overgearet memiliki 16 wilayah miliknya. 6 dari wilayah utara dikuasai dengan baik oleh Dukesteim, tapi 10 wilayah yang tersisa memakan uang, seperti Kudanil. Itu adalah hasil dari menghapus sisa-sisa kerajaan Eternal dan sektor-sektor yang tumbuh seperti urusan dalam negeri, budaya, dan fasilitas. Dari bawah ke atas. Apakah kamu tidak terlalu bersemangat untuk menghapus jejak Eternal? Karena ini, kerusakannya terlalu besar. Itu karena, itu memiliki efek buruk pada pikiran penduduk. Bagaimana jika sisa-sisa Eternal tetap di wilayah kita? Akan ada semua jenis masalah jika penduduk dari Eternal diingatkan akan kerajaan Eternal. Taruhannya tipis. Jika kamu berbicara tentang periode, di mana Jepang menduduki Korea Selatan. Maaf. Itu lelucon. Aku tidak bermaksud berbicara buruk tentangmu. Aku percaya dan menghargai pilihanmu. Tapi, aku tidak bisa melupakan Raiden. Apakah kamu masih menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam fasilitas alkimia? Lowell percaya, jika pertumbuhan alkimia secara langsung terkait dengan kekayaan. Tapi, Grid tidak setuju. Apa, alkimia dapat menambahkan opsi ke item? Omong kosong. Mereka hanya memberikan opsi sampah. Grid marah, ketika dia mengingat kenangan lama, sementara Lowell menyeringai. Seperti yang sudah aku sebutkan, kombinasi alkimia dan blacksmith suatu hari akan menghasilkan sinergi terbesar. Sejumlah besar dana telah diinvestasikan. Terlalu besar untuk berhenti sekarang. Yah, kalau kamu bilang begitu. Oke, aku mengerti. Jangan berpikir terlalu buruk tentang itu. Bukankah fasilitas alkimia memainkan peran yang sangat besar saat ini? Potion yang diproduksi oleh fasilitas alkimia, telah secara dramatis meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tentara kita. Nilai potionnya juga mahal. Lebih baik daripada kehilangan para prajurit. Benar. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid tahu, jika kata-kata Lowell 100% benar. Karena berbagai obat-obatan canggih mulai dipasok ke tentara Overgearet, tingkat kelangsungan hidup mereka mendekati 100%. Mempertimbangkan waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan untuk memelihara para prajurit, dia tidak perlu khawatir tentang biaya potion. Aku tidak bisa tenang, kalau menyangkut alkimia. Aku harus berhati-hati. Lowell mengajukan pertanyaan pada Grid. Apakah kamu tidak berencana, untuk menghadiri kompetisi pemilihan bakat? Kompetisi seleksi bakat skala besar yang diselenggarakan oleh kerajaan Overgearet dan disaring oleh anggota Overgearet, akan diadakan di Reinhardt minggu depan.
Tujuannya adalah untuk memilih individu yang berbakat di bidang tertentu seperti militer, intelijen, produksi, dan dukungan. Grid menjawab tanpa berpikir. Tidakkah kamu bisa memilih bakat dengan baik, bahkan jika aku tidak hadir? Matamu jauh lebih baik daripada milikku. Aku tidak melihat gunanya, menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Lebih baik menggunakan waktu itu untuk membuat item. Tapi, bukankah baik untuk menikmati keistimewaan seorang raja sesekali? Berdasarkan laporan baru-baru ini, kamu bisa meluangkan waktu. Dia melakukannya dengan benar. Sebagian besar kerja keras diserahkan kepada Lowell. Tapi, Grid tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Baru-baru ini, Grid telah melatih blacksmith dalam jumlah besar, yang merupakan tugas yang sangat sulit. Dia mengamati orang-orang setiap hari dengan Grid Lord's Sword, menyaring orang-orang dengan bakat untuk blacksmith, dan melatih mereka. Aku tidak bisa bersantai, sampai ada setidaknya 100 blacksmith tingkat advance. Kerajaan Overgearet akan menjadi kerajaan blacksmith. Grid berpegang pada blacksmith advance karena suatu alasan. Blacksmith yang maju mampu melakukan pekerjaan blacksmith dan membantu Grid ketika membuat item. Waktu yang dibutuhkan Grid untuk menghasilkan barang-barang menjadi sangat singkat, ketika dia menerima bantuan blacksmith tingkat advance, dibandingkan dengan ketika dia mengerjakan barang-barang saja. Yah, itu akan baik-baik saja. Aku akan mempercayaimu seperti biasa. Terima kasih. Grid dan Lowell. Tidak ada keraguan, ketika mereka saling memandang. Keduanya saling percaya. Itu adalah hubungan antara raja dan bawahan, tuan dan anggota guild, dan teman sesama. Hei, apa ini? Kekuatan kekaisaran melebihi imajinasi. Dataran Taturans. Perang berskala besar terjadi di sini di perbatasan Kekaisaran Sahara dan Kerajaan Belto. God of War Ares mengarahkan pasukan Kerajaan Belto, sedangkan Knight nomor 1 Mercedes mengarahkan pasukan Kekaisaran. Sebuah sungai berdarah terbentuk, ketika kedua belah pihak bertukar serangan. Setelah 3 hari 3 malam perang, pasukan Ares dalam posisi bertahan. Lim Cheolo, bajingan itu. Ares yang tenang, bahkan ketika berhadapan dengan Kraugel, tidak dapat mengerti dan membuat ekspresi yang bengkok. Kekuatan kekaisaran melebihi imajinasinya. Rasanya, seperti Lim Cheolo telah menanamkan paku yang disebut, player tidak bisa mengatasi kekaisaran, ke dalam dirinya. Knight pertama ketiga berada di dimensi yang berbeda. Kraugel dan Grid. Bahkan Agnus tidak bisa menang melawan mereka. Scott merasa mual. Orang yang sangat dievaluasi oleh Kraugel, kewalahan oleh Knight ketiga sampai ke-10. Meskipun pasif Ares yang meningkatkan semua statistik sebesar 10% dan semua skill sebesar 20% ketika ada lebih dari 1000 musuh. Mereka tidak berani mendekati Knight pertama. Seorang Transcendent NPC bernama. Levelnya terlalu tinggi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ares merasa putus asa. Meskipun mengumpulkan kekuatan di Kerajaan Belto selama 3 tahun terakhir, dia frustrasi. Karena, dia tidak bisa menyeberangi perbatasan kekaisaran. Pilar-pilar yang diunggulkan oleh Kaisar bahkan tidak keluar. Sis, semua orang mundur. Kita akan menghentikan invasi musuh di Grand Prix Fortress. Ares kehilangan banyak pasukan dan memilih untuk mundur. Mercedes mengiriminya pesan telepatik, saat pasukannya mulai bergerak. Jangan lupa, jika satu-satunya pemilik benua ini adalah kekaisaran. Sial, aku pikir mereka tidak bisa mengirim whisper kepada player. Bulu kudukku merinding. Memenangkan perang melawan kekaisaran, berarti menjadi penguasa benua. Karena itu, Ares hanya membidik kerajaan sejak awal. Tapi pada hari ini, dia menyadari, jika tujuannya tidak dapat dipenuhi. Perang dengan kekaisaran akan berlangsung dalam jangka panjang. Akan lebih baik untuk benar-benar menelan kerajaan Belto dan naik tahta terlebih dahulu. Ares menghakimi dan memimpin pasukannya mundur. Dia mengorbankan sebuah unit untuk memblokir pengejaran kekaisaran. Melihat tentara Ares yang jauh, kekaisaran menjadi sadar akan kerajaan kecil yang mereka abaikan. Itu adalah pendahulu dari event besar, West Continent Unification, di Satisfy. Raidon. Dia tidak membuka mulutnya hari ini. Benar-benar keras kepala. Bagaimana dia bisa menahan siksaan, selama lebih dari sebulan. Reinhardt. Grid menggelengkan kepalanya pada kunjungan hariannya ke penjara bawah tanah. Raidon yang berlumuran darah, terikat dengan belenggu dan tersenyum dingin pada Grid. Hanya kehancuran yang menunggumu. Diam, anjing yang tidak sopan. Geguek. Grid tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dia menusuk paha Raidon dengan tombak. Tapi, Grid tidak merasakan kegembiraan. Tekad kuat ini untuk melindungi rahasianya sampai mati. Dia keras kepala seperti gereja Yatan. Ketenangan sebelum badai membuat Grid tidak nyaman. Jumlah badai yang dijatuhkan Grid tidak terhitung. Bab 610. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Pada tahun 20XX, jumlah akun yang dibuat di Satisfy adalah lebih dari 2 miliar. Itu adalah jumlah besar yang hampir 1/5 dari populasi dunia. Ada alasan mengapa ekonomi dunia berputar di sekitar Satisfy. Tentu saja, sebagian besar dari 2 miliar pengguna itu adalah pengguna ringan, dan ada banyak akun yang tidak aktif.
Tapi bahkan mempertimbangkan hal itu, sulit bagi orang untuk memahami, mengapa hanya 50.000 pengguna yang bermigrasi ke kerajaan Overgearet. Ini kerajaan pertama yang dibuat oleh player dan telah memicu banyak topik hangat. Tapi, mengapa ada begitu sedikit player yang pindah ke sana? Aku pikir, populasi normal akan tumbuh dengan cepat. Ada dua alasan utama. Pertama, imigrasi tidak mudah. Penduduk adalah kekuatan pendorong suatu bangsa, dan kerajaan lain di benua itu tidak ingin populasi mereka menyusut. Seseorang yang ingin bermigrasi, diharuskan membayar sejumlah besar pajak atau menyelesaikan suatu kues tertentu. Secara khusus, kerajaan lebih sensitif, karena itu adalah kerajaan yang Overgearet. Hanya ada satu kerajaan di antara 15 kerajaan yang menguntungkan bagi Overgearet. Kekaisaran. Apakah kekaisaran juga mencegah player pindah ke Overgearet? Kekaisaran tidak harus melakukan itu. Kekaisaran adalah negara terbaik di benua itu. Siapa yang bisa rela meninggalkannya untuk Overgearet? Jauh lebih baik berada di kekaisaran daripada kerajaan Overgearet. Ada alasan kedua, mengapa jumlah imigran kecil. Kerajaan Overgearet adalah baru dan belum terbukti. Itu telah menunjukkan sumber daya yang luar biasa, termasuk dukungan dari gereja Rebecca dan kerajaan Siren. Tapi, itu adalah kerajaan kecil, tanpa keuntungan yang berbeda. Tidak ada alasan untuk pindah ke kerajaan Overgearet, meskipun para player menderita kerugian di kerajaan masing-masing. Ini lebih lambat dari yang aku pikirkan. Wajah Grid tidak bagus saat dia melihat status populasi saat ini. Aliran player karena kues telah melambat. Itu karena para prajurit yang dapat mendukung kues terbatas, dan kesulitan kues kembali normal. Aku butuh cara untuk membuat orang pindah ke Overgearet, meskipun ada risiko langsung. Apa itu? Grid memikirkannya sendiri. Dia tidak berpikir akan ada gunanya pergi ke Lawel, yang sudah mengkhawatirkan masalah ini. Mari kita pikirkan metode yang hanya bisa aku pikirkan. Kekhawatiran Grid berlangsung selama beberapa hari. Grid mencari cara untuk meningkatkan jumlah orang yang pindah ke kerajaan, sambil melakukan pekerjaannya, menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan bahkan menyikat bulu Noe. Hasil. Bagaimana jika aku membuat item untuk hadiah kues? Grid mendekati masalah dari perspektif blacksmith, bukan blacksmith legendaris. Tentu saja, item tidak dapat memiliki nilai terlalu tinggi. Aku juga tidak bisa menjatuhkan barang langkaku. Selain itu, aku perlu mencegah player meninggalkan diri setelah mendapatkan item. Haruskah itu diatur item? Petik 1. Misalnya, set grid produksi massal. Setiap kali seorang player menyelesaikan 2 atau 3 quest, mereka dihargai dengan item dari set grid produksi massal. Set grid produksi massal dibagi menjadi 6 bagian, senjata, senjata sekunder, armor, sarung tangan, helm, dan sepatu. Ketika 2 atau lebih item yang diatur dipakai, efek yang ditetapkan akan diterapkan. Jika player diberi grid sebagai hadiah, jelas jika keinginan player untuk mengumpulkan akan dirangsang. Player tidak akan bisa meninggalkan kerajaan Overgearet, sampai mereka memiliki semua 6 item yang ditetapkan. Dari sudut pandang Overgearet Kingdom, para player akan menyelesaikan semua jenis quest dan mengembangkan kekuatan kerajaan dalam prosesnya. Pada saat mereka mengumpulkan semua set grid, kerajaan Overgearet akan berkembang dengan baik. Jelas jika Overgearet Kingdom yang dikembangkan akan menarik bagi para player. Tidak ada alasan bagi player untuk pergi, begitu mereka berimigrasi ke Overgearet. Bagus. Grid punya ide dan langsung berlari ke Lawel. Grid adalah raja dan Lawel bawahan. Grid harus memanggil Lawel kepadanya, tapi dia tidak ingin mengganggu Lawel, ketika dia sangat sibuk. Itu ide yang bagus. Hasilkan quest yang terhubung dengan set grid produksi massal sebagai hadiah. Itu memanfaatkan kemampuan para player untuk mempercepat pengembangan kerajaan. Jika seorang player memiliki tujuan jangka panjang, semangat dan konsentrasi mereka akan menjadi besar. Kerajaan Overgearet akan dapat membuat kemajuan pesat. Aku pikir, jika Overgearet Kingdom yang maju akan membawa semakin banyak orang. Lawel mengangguk, setelah mendengar rencana Grid. Tapi kemudian, dia tersenyum pahit. Apakah kamu memiliki sumber daya dan tenaga yang cukup, untuk menghasilkan ribuan dan puluhan ribu set Grid produksi massal? Petik 2. Grid memperhatikan kesalahannya. Itu bukan hanya teknik, tapi sumber daya dan tenaga yang dibutuhkan untuk memproduksi barang secara massal. Grid merasa malu, karena itu tidak terpikir olehnya sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk memproduksi item dalam jumlah besar dengan cepat. Dan dia tidak memiliki cukup modal untuk mengkonsumsi besi hitam dalam jumlah besar. Padahal, besi hitam merupakan bahan utama dari set grid yang diproduksi secara massal. Hah? Aku terlalu picik. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid menyesali ketidaktahuannya dan menghela nafas, sementara Lawel tersenyum ramah. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jangan malu, karena bekerja keras untuk mencoba dan mengembangkan bangsa. Huhut. Terima kasih atas kata-katanya. Tapi, itu tidak membantu. Tidak, itu telah membuka beberapa kemungkinan. Jika rencanamu direalisasikan, aku yakin, itu akan sangat membantu pengembangan kerajaan Overgearet. Peranku adalah membuat rencanamu menjadi kenyataan. Bagaimana?
Apakah mungkin untuk memiliki blacksmith lainnya membuat set grid diproduksi massal? Ah, kenapa dia tidak memikirkan ini? Sampai sekarang, Grid telah membuat Han fokus pada pengasuhan blacksmith. Saat ini, 1000 blacksmith di Raiden semuanya diteruskan ke Han, dan Grid hanya sesekali meningkatkan keterampilan mereka. Grid tidak berpikir tentang meneruskan metode produksi tertentu kepada blacksmith. Dia belum merasakan keharusan itu. Grid berpikir sejenak sebelum menjawab. Blacksmith Advance dapat belajar bagaimana membuat set grid produksi massal. Ada berapa banyak blacksmith tingkat advance yang ada di Raiden? Itu 10 orang, sebelum upacara pendirian. Kalau begitu, seharusnya ada 15 orang sekarang. Blacksmith Raiden sangat berbakat. Itu karena, Grid secara individual memilih orang-orang berbakat menggunakan Grid Lord's Sword. Selama beberapa tahun terakhir, Blacksmith telah berlatih di bawah Han, dan tingkat pertumbuhan mereka sangat besar. Kulit Lawel cerah. Mari kita goyangkan bendahara. Kita akan memiliki 13 blacksmith tingkat advance yang hadir di Reinhardt serta Han dan blacksmith tingkat advance dari Raiden, dan memulai produksi set grid. Ah, tentu saja. Ada premis di baliknya. Ini setelah kita memiliki modal yang cukup untuk memproduksi set secara massal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seharusnya 3-4 tahun. Jika kamu menginstruksikan Markis Pigsword untuk mempercepat pengembangan tambang besi hitam, periode itu mungkin dipersingkat setengah tahun. 4 tahun. 4 tahun adalah waktu yang cukup untuk pergi ke tentara 2 kali. Kapan hari itu akan tiba? Lawel menertawakan Grid yang frustrasi. Jangan gugup tentang kerajaan. Kita akan perlahan dan terus berkembang. Berpikir positif. Dalam 4 tahun, jumlah blacksmith advance akan meningkat, dan produksi set grid akan lebih mudah. Ya, tidak semudah memberikan nasi kepada seekor anjing. Aku seharusnya tidak gugup. Grid diyakinkan, ketika seorang tentara memasuki kantor dan melaporkan. Minor telah kembali. Minor. Grid sudah melupakan Minor, sejak dia pergi selama setahun terakhir. Aku pikir, dia lari lagi. Apa yang telah dilakukannya selama setahun terakhir? Minor adalah penambang yang hebat, tapi dia memiliki bakat unik untuk menemukan mineral baru. Grid pernah memiliki harapan besar untuknya. Minor memiliki posisi, detektor mineral, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan diyakini, dia akan sangat membantu Grid. Tapi apakah mudah menemukan mineral baru di benua yang luas ini? Minor tidak pernah menemukan satu dan Grid benar-benar melupakannya. Bocah itu, tentu saja dia tidak datang memegang tangan wanita. Grid mengerutkan kening sementara Lawel bertanya. Seorang wanita. Dia pada usia untuk tertarik pada lawan jenis. Siapa yang tahu, berapa banyak wanita yang terlibat dengannya, alih-alih bekerja selama setahun terakhir. Petik 2. Haha, tidak mungkin. Apakah ada NPC gila di dunia? Lawel berpikir, jika kekhawatiran Grid tidak memiliki dasar. Tapi apa ini? Jenius yang lahir di aliran yang disebut Byron. Jenius minor yang akan menjadi orang biasa mitologis kedua, telah kembali. Duke Grid. Tidak, haruskah aku memanggilmu raja sekarang? Apakah kamu senang melihatku, setelah waktu yang lama? Petik 2. Minor benar-benar memegang tangan wanita. Dia adalah wanita yang mengesankan, dalam pakaian mencolok dan riasan gelap. Dia adalah seseorang, yang biasanya bisa dilihat di pub gang belakang. Apakah ini lelucon? Yang muda sedang bermain-main. Minor terlambat menyadari situasinya dan bergegas menjelaskan ke Grid. Aku baru saja bertemu wanita ini hari ini, ketika aku tiba di Reinhardt, dan mengunjungi sebuah pub. Aku tidak bermain dengan wanita ini selama setahun terakhir. Wanita dengan riasan tebal itu menjangkau Grid. Orang ini masih gadis. Aku datang, karena katanya raja akan membayarku. Petik 2. Grid menyerahkan uang kepada wanita itu, dengan tangan gemetar. Ini dari gaji Minor. Pada saat ini, kemarahan meningkat di kepala Grid. Dia berjanji untuk memukul Minor. Tapi, semua kemarahan itu lenyap. Lihat ini. Jenius ini telah berjuang selama setahun terakhir dan menemukan mineral baru. Minor mengeluarkan karung besar dan mata Grid melebar, ketika dia melihat isinya. Itu adalah sekarung penuh mineral. Jantung Grid berdebar kencang, ketika dia melihat cahaya yang berkilauan seperti lampu gantung yang terang. Duguen. Segera. Mineral Insane Dragon Iron. Mineral yang secara alami terjadi di sarang naga gila Nefartan. Ini memiliki sifat khusus, karena dipengaruhi oleh napas Nefartan selama ribuan dan puluhan ribu tahun. Adalah benar untuk mengatakan jika ini adalah mineral yang gila. Berat, 5. Mineral yang gila. Grid bingung setelah memeriksa informasi detail mineral tersebut. Minor menjelaskan dengan ekspresi menyesal. Mineral ini, berlipat ganda.